Allow me to introduce myself. My name is Rifki Muhammad, student pharmacist at Khairun University. Today I have pleasure of interview Miss Apotheker Jani Esfam. Pharmacist whose experience and dedication have made meaningful impact in the field of pharmacy. If you don't mind, I would now like to begin with a few questions regarding your experience and advice pharmacist. So the first question: what motivates you to become a pharmacist, and what challenge do you face? Apa yang memotivasi Anda menjadi apoteker dan apa saja tantangannya? Pertama-tama, terima kasih sudah mewawancarai saya. Untuk motivasi saya menjadi apoteker, karena pada dasarnya saya itu orang yang suka melakukan pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan, makanya saya memilih farmasi. Lalu untuk sampai ke apoteker, saat mempelajari ilmu farmasi itu saya merasa kagum. Ternyata kalau misalnya kita lihat di depan, farmasi itu hanya sekedar melakukan pelayanan obat-obatan kayak gitu kan. Ternyata setelah mempelajari farmasi lebih dalam, farmasi itu ilmu yang sangat luas. Jadi bukan hanya tentang kesehatan, di situ juga kita belajar administrasi, kimia, biologi itu pasti. Kemudian di farmasi bahkan kita belajar ekonomi, kemudian undang-undang. Jadi farmasi itu ilmu yang sangat luas. Dan apoteker itu kerjanya yang buat saya sangat tertarik, karena apoteker itu bukan hanya kerja di bidang pelayanan kesehatan kan, kayak bukan hanya di apotik, puskesmas atau rumah sakit. Apoteker itu juga bisa kerja di industri. Misal kalau ada orang yang tertarik dengan formulasi obat, bisa kerja di industri farmasi atau industri kosmetik misal yang sekarang lagi rame kan, skincare itu kan, itu juga salah satu bidang yang bagus untuk diminati. Kemudian farmasi juga bisa kerja di bidang distribusi, misal distribusi obat kayak PBF seperti itu, atau di bidang-bidang yang mengurusi regulasi, misal kayak BPOM. Jadi menjadi farmasi itu salah satu motivasi saya, karena ruang kerjanya itu sangat banyak, lowongan kerjanya itu banyak sih, jadi bisa ke banyak bidang. Salah satu keuntungan jadi farmasi. Jadi saya termotivasi belajar farmasi sampai ke apoteker ya karena itu. Salah satunya karena lowongan kerjanya itu atau ruang lingkup kerja kita tuh bisa ke banyak bidang. Seperti itu. Okay, thank you. Okay, the next question. Have you ever felt like giving up in the field of pharmacist? What keeps you going? Pernahkah Anda merasa ingin menyerah di bidang farmasi, dan apa yang membuat Anda tetap bertahan? Farmasi itu sebenarnya salah satu jurusan yang susah ya. Di farmasi yang kalau saya rasakan dulu, banyak banget nulis laporan. Itu jelas banget. Nulis laporan praktek, terus misal 1 minggu ada berapa praktikum, itu semua laporan ditulis tangan. Salah satu yang menjadi tantangan di farmasi itu sih, capeknya nulis laporan, terus harus praktikum, belum lagi sebelum praktikum harus ada pre-test dulu, post-test dulu, dan yang paling tantangan itu kalau misalnya kita mau ujian praktikum kan. Jadi merasa berat di masa-masa itu kalau misalnya terlalu banyak tugas, tulis laporan. Itu salah satu tantangan sih yang saya hadapi di farmasi. Tapi yang membuat saya tidak menyerah karena kita itu harus menjalani sesuatu dengan senang. Kalau misalnya menjalani rame-rame bareng-bareng teman, kalau punya teman yang asik gitu kan, circle yang asik, jadi ngerjain sama-sama tuh nggak terlalu berasa berat. Itu enaknya. Jadi kalau misalnya kita berhenti nggak akan sampai, tapi kalau misalnya dijalani pelan-pelan walaupun harus remedi kadang, tapi kan kalau dijalani besok-besok lulus ya selesai juga kan. Kalau tidak dijalani malah nggak akan sampai. Jadi itu sih, tantangan pasti ada, cuma yang kalau dijalani itu pasti sampai, itu sih intinya kalau buat saya. Okay, the last question. What advice would you give to students who aspire to become pharmacists in the future? And additionally, what are some strategies for maintaining motivation in the face of academic pressure such as grade reports and rigorous examination?
Apa saran Anda bagi mahasiswa yang ingin menjadi apoteker di masa depan? Dan bagaimana tips membangun semangat belajar di tengah tekanan nilai, laporan, dan ujian yang padat? Sarannya, buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah farmasi, saran dari saya tetap lanjutkan kuliah farmasi, tetap semangat. Karena kalau berdasarkan pengalaman saya, farmasi, apoteker itu memang salah satu pekerjaan dengan lowongan kerja yang sangat besar ya. Kalau misalnya kita mau bicara realitanya, bisa insya Allah lebih mudah ya, lebih banyak peluang untuk dapat kerja. Itu pertama kalau secara lowongan kerja. Jadi saran saya sih tetap semangat. Yang namanya belajar, mau apapun itu, jurusan apapun itu, tetap ada kesulitannya, tetap ada tantangannya. Tapi ya yang kita jalani sekarang, susahnya sekarang sih. Besok-besok kalau udah kerja kayaknya nggak akan ada dosen yang ayo minta laporan gitu kan. Susahnya pas belajar sih. Tapi kalau udah lulus kerja itu lebih aman, kita udah bisa lebih tenang. Yang penting kita jalani yang sekarang. Kalau motivasi apa ya, love what you do, cintai apa yang kalian lakukan. Itu kalau misalnya kita datang kuliah dengan perasaan senang, kalau misalnya mau praktikum tuh jangan lu pikirkan kayak aduh nanti bisa nggak ya, tapi datang kerjakan, selesai kerjakan, pulang lupakan. Besok siapkan lagi untuk besok, datang kerjakan, pulang lupakan. Kalau terlalu dipikirkan berlarut-larut tuh kayak yang sudah lewat biarlah berlalu gitu. Jadi pikirkan saja yang di depan, yang penting dipersiapkan. Terus teman sih itu penting, karena kalau kita punya circle, punya teman yang kalau misalnya ada tugas bisa dikerjakan bareng-bareng, atau misalnya kalau mau ada praktikum, ada ujian responsi, bisa kumpul belajar bareng. Itu salah satu motivasi yang penting biar kita bisa bertahan survive di farmasi. Karena kalau berdasarkan pengalaman, farmasi itu awal masuk biasanya banyak, tapi seiring berjalannya waktu berkurang satu. Jadi kalau mau bertahan, itulah carilah semangat belajar, motivasi belajar. Bagaimana cara belajar itu juga kan orang punya metode belajar yang beda-beda ya. Terus enjoy aja sih kuliah tuh. Kalau kita kerjakan, yang penting datang kerjakan sebisa mungkin, pulang lama-lama selesai. Itu sih motivasi kalau dari saya pribadi ya. Yang penting enjoy aja. Mau ujian, yang penting belajar, kerjakan, selesai, lupakan. Remedi ya udah remedi, besok lagi lebih baik lagi gitu kan. Itu sih, jangan menyerah. Yang penting kalau kita jalan mau pelan-pelan pasti sampai. Kalau berhenti ya nggak akan sampai. Yang penting keep going and love what you do. Asik kok farmasi itu. Nanti kalau kalian udah selesai pasti kalian kayak aduh enak ya, dikejar-kejar laporan. Itu ada apa ya, perasaan yang sebenarnya kalau pas kerjakan tuh berat, tapi kalau sudah lewat tuh kayak seru juga sebenarnya. Kuliah farmasi tuh enak praktikumnya kan. Kita tuh bisa eksperimen banyak hal di farmasi. Kalau nanti kalian udah praktikum, kalian bisa rasain banyak banget praktikum di farmasi yang unik-unik dan seru sebenarnya. Nikmati aja. Enak kok farmasi. Itu sih kurang lebih. Okay, thank you. Once again, I very thank you to Miss Dani for sharing your time, experience, and thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.